Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Salsa yang akan menemani kalian untuk belajar mengenai materi General English. Jadi, untuk materi General English ini kita menggunakan modul dari Nextgen Academy. Maka dari itu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Okay, so there is the chapter. We will go to the lesson. So we're going to the chapter 3 about changes. So we're talking about the past. There is the four past sentence or past tenses. Ada simple past, terus ada past perfect, past continuous, dan juga ada past perfect continuous. At the first, we have the simple past. There's the formula is subject, ditambah verb, verbnya yaitu past tense, kemudian ditambahkan object. Sementara the second one, we have the past perfect. The formula is about subject plus had plus verb as the past participle, and then we have object there. And the third, about past continuous. There is the same, the one of them have the subject at the first, and in the past continuous we have subject plus was or were, and then we have the verb as the present participle, and then we have object there. And the last one about the past perfect continuous. In the past perfect continuous, absolutely we have the subject first, and then we add had been and verb as the present participle, and we have object added. So, I have the quiz yang kita bisa kerjakan bersama-sama. Jadi di sini ada salah satu contoh untuk kita sering belajar bersama-sama juga. Oke, teman-teman? Jadi, ada sebuah quiz. Di atas ini A sampai H adalah pilihan untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Nah, there is the instruction about the match the question 1 until 8 with the sentences A until H in exercise 2B. This is also have the answer. Di sini sudah ada jawabannya. Jadi kita sambil belajar aja. Kenapa sih kok soal ini tuh bisa jawabannya yang ini? Kok soal ini bisa sih jawabannya yang ini? Jadi kita sambil kupas dari quiz ini untuk kita mempelajari lebih dalam kenapa kok bisa kayak gini. Oke, kita mulai dari pertanyaan nomor pertama. Oke, let me pick the screen first. Okay. The first one. Where did the Costa family move from? Dari pilihan jawaban ini, kita bisa pilih salah satu. A. No, they didn't. In their first year, Costa Coffee produced coffee for local food sellers. And the first, jawabannya adalah C. Kenapa kok C, Kak? Kita lihat lagi dari pertanyaannya. Where did the Costa family move from? C. The Costa brothers moved from Italy in 1960. Jawabannya kenapa kok Costa Family itu berpindah? Atau kemana sih Costa Family ini berpindah tempat? Jawabannya C. Costa Brothers moved from Italy in 1960. Artinya, there is the move, family move from, kemana? Jawabannya kemana? Maka jawabannya adalah Costa Brothers move from Italy. Jadi Costa Brothers itu telah berpindah ke Italia sejak tahun 1960. So there is the right answer for the number one. And the second, who started Costa Cafe? Jawabannya adalah A. There is the answer of A. In 1971, the Costa brothers started a coffee supply company in London. Pertanyaannya adalah, who started Costa Coffee? Siapa sih yang memulai Costa Coffee itu? Jadi jawaban E itu adalah jawaban yang tepat karena di jawaban E itu ada di tahun 1971 Costa Brothers started coffee supply company in London. Jadi Costa Brothers telah memulai perusahaan coffee supply-nya di London mulai tahun 1971. And then the number 3, did they open a coffee shop at the beginning? Jawabannya adalah A. There is the A. No, they didn't. In their first year, Costa Coffee produced coffee for local food sellers. So, did they open a coffee shop at the beginning? Apakah mereka membuka shop coffee di awal permulaan tahun? Jawabannya adalah A. Oh, tidak. Di tahun pertama, Costa Coffee memproduksi kopi lokal untuk penjual makanan. Jadi,
mereka membuat kopi atau mereka membuat coffee shop di awal tahun pertama mereka. Jadi tidak tiba-tiba mereka produce coffee on the London, but they have the first year for the local food sellers. And the fourth question, when did they open a Costa coffee shop? Jawabannya adalah F. They opened a Costa coffee shop in 1978. So, kapankah mereka membuka toko Costa Coffee-nya? They opened a Costa coffee shop in 1978. Mereka membuka coffee shop-nya mereka pada tahun 1978. Jadi, salah satu tips gampangnya adalah cara ketika kita mengerjakan soal ini, kita lihat saja dari bentuk pertanyaannya. Misalnya, when did they open? Kapan? Berarti jawabannya adalah mereka membukanya kapan, itu bisa dilihat dari entah itu tahun, atau mereka membuka dari hari, tanggal, itu bisa dan biasanya juga tersedia di teks yang telah disediakan, entah itu berbentuk reading atau questioning like this one, and etc. So, kalau semisal ada pertanyaan where did, itu di mana, maka jawabannya itu biasanya meliputi entah itu tempat atau lokasi. Jadi misalkan, di mana Kesta family moved atau berpindah, mereka berpindah ke Italia, mereka berpindah dari London ke Italia, seperti itu. Okay, we continue in the question 5. Did Bernie start his own company in 1985? Jawabannya adalah B. Yes, he did. In 1985, Bruno created a different company. So, kapan sih Bruni ini memulai perusahaannya sendiri pada tahun 1985? Nah, jawabannya iya, dia membuat perusahaan sendiri atau perusahaan yang berbeda pada tahun 1985, di mana Bruno ini membuat different companies. So, the question 6 about when did, berarti kapan, when did Costa open more shops in the UK? Kapan Costa membuka lebih banyak toko di UK? Jawabannya adalah G. G, this one. Costa Coffee opened more shops in the UK and hired more employees from 1985 to 1995. So, kapan Costa itu membuka banyak toko lagi di UK? Jadi Costa Coffee membuka banyak lagi toko di UK dan menarik lebih banyak karyawan dari tahun 1985 sampai tahun 1995. And then we continues to the question 7. When did Costa expand its market to other countries? Jadi kapan sih Costa ini menghabiskan atau melakukan penjualan ke no, they didn't. Didn't is usually based when you use the activities on the past. And when in the present like sekarang kita bisa menggunakan do. No, they do. But if they use they didn't, so it's absolutely the past. And in their first year, jadi di tahun pertama mereka, Costa Coffee membuat kopi untuk local food sellers. Nah, kok bisa sih Kak? Kok pakai produce? Karena in their first year, di tahun pertama mereka. Berarti karena mereka telah melakukan itu di tahun pertama dan mereka sudah melampaui beberapa tahun, jadi kan mereka menyebutnya itu sebagai hal yang lampau atau kejadian yang telah terjadi. Maka otomatis menggunakan verb 2. Oke, selanjutnya kita bahas kepada yang poin B. Yes, he did. Kita menemukan kalimat did lagi, yang mana bahwa did ini selalu digunakan untuk kalimat past atau lampau. Dan di sini ada in 1985, di tahun 1985, Bruno created a different company. Jadi, pada tahun 1985 ini, Bruno membuat perusahaan yang berbeda atau mendirikan perusahaan yang berbeda. Nah, berarti dalam basically konteks ini, Bruno ini kan sudah membuat atau sudah mendirikan company itu. Dan dia sekarang sedang menjalani perusahaannya. Maka otomatis pada tahun 1985 itu berarti termasuk dalam waktu yang sudah lampau atau sudah terjadi sebelumnya. Maka otomatis kita menggunakan verb to. Lanjut kepada pernyataan C. The Costa Brothers moved from Italy in 1960. Adik kakak beradik Costa sudah berpindah dari Italia pada tahun 1960. Nah, yang mana Costa Brother ini telah berpindah
pada tahun 1960 karena telah atau dalam konteksnya adalah lampau, maka otomatis kita menggunakan verb to or the moved. Kita lanjut kepada konteks D. In 1999, Costa expanded its market and opened a shop in Dubai. So, Costa expanded its market and opened a shop in Dubai. Jadi, pada tahun 1999, Costa itu telah mendirikan market dan telah membuka shop food, like opened a shop in the Dubai, in the other countries. So, they're doing this on the past activities. So this absolutely use the verb to for the verb. And then we move to the A. In 1971, the Costa Brothers started a coffee supply company in London. So, Costa Brothers ini telah membuat atau telah memulai coffee supply company atau persediaan coffee company perusahaan di London. Jadi, mereka telah memulai, the Costa Brothers started a coffee, telah memulai coffee supply company di London tahun 1971. Dalam konteks ini berarti mereka telah membuat atau telah memulai dan sekarang mereka telah menjalaninya. Jadi otomatis dalam konteks sentence ini adalah konteks lampau. So we move to the F. They opened a Costa coffee shop in 1978. They opened it. We use opened and ed as the verb because ini adalah lampau. They opened the shop in 1978. Sebenarnya dalam A sampai H ini dalam konteksnya itu sama, yaitu mereka itu telah melakukan hal-hal ini di masa lampau. Jadi otomatis untuk verbnya mereka menggunakan verb to atau verb yang menyatakan bahwa itu adalah kalimat lampau. Terus lanjut ada G. Costa Coffee opened more shops in the UK and hired more employees for 1985 to 1995. Costa Coffee telah membuka lebih banyak toko di UK dan telah merekrut lebih banyak companies employees dari tahun 1985 sampai 1995. Di sini ada konteks teks kalimatnya atau konteks waktunya yaitu dari 1985 sampai 1995. Jadi otomatis mereka telah melakukan itu di masa yang lampau atau dalam jangka waktu yang lebih lama. So there's the opened more shop and hired. So we're basically use the ed for the verb. And the last one, in 2006, they launched the Costa Book Awards. Di tahun 2006, they launch. Mereka telah melaunching, mereka telah membuka, mereka telah meresmikan the Costa Book Awards atau penghargaan Costa Book. Yang mana mereka itu telah melakukan or they absolutely after launch their book. So, ini basically use verb. So, ketika kita melakukan atau menemukan kalimat past, itu kita bisa melihat konteks kalimatnya terlebih dahulu. Itu menggunakan kata kemarin atau minggu lalu, tahun lalu. Pokoknya kalau kita menemukan konteks kalimatnya yang telah dilakukan, maka jangan lupa kita menggunakan subject plus verb to. Verb to itu tergantung. Semisal kita kata sifat atau kata benda. Kata sifat itu biasanya seperti produce, created, move, expanded. Itu adalah kata sifat yang verb duanya itu hampir sama dengan verb satunya, hanya menambahkan id saja. Tetapi kalau ada beberapa contoh kata juga yang mereka itu berubah ketika kita mengubahnya menjadi verb to. Salah satu contohnya adalah verb satunya go, verb duanya adalah went. So, salah satu contohnya adalah aku telah pergi ke toko. I went to the shop. Itu adalah salah satu contohnya. Oke, teman-teman, mungkin ini adalah sedikit pembelajaran kita pada malam hari ini. Semoga pada malam hari ini pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa dipraktekkan untuk lebih memperbanyak latihan soal dan juga lain sebagainya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.